Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Muhammad Julid Jirian dan pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang salah satu fenomena sosial yang terjadi di tengah-tengah masyarakat yang pada saat ini, yaitu khususnya pedofilia. Dengan judul artikel saya yaitu Pedofilia dan Hukum, Tantangan dalam Penegakan dan Perlindungan Anak. Di Indonesia, khususnya di Indonesia sendiri, keadaan atau situasi anak-anak semakin memburuk. Halnya menuntut perhatian serius dari para lembaga-lembaga pemerintah maupun lembaga swadaya yang ada di masyarakat. Lembaga swadaya yang ada di masyarakat kian berkembang seiring perkembangannya zaman. Dan pemerintah juga berupaya mengatasi masalah ini dengan mengeluarkan peraturan perlindungan anak. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan hak anak untuk kelangsungan hidup, perkembangan, dan perlindungan dan kekerasan serta diskriminasi. Anak sebagai makhluk sosial dan spiritual memiliki hak untuk hidup dan perlindungan. Oleh karena itu, orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara memiliki kewajiban untuk melindungi dan menjaga kepentingan anak. Masalah ekonomi dan sosial di Indonesia malah makin memperburuk kondisi anak-anak dengan meningkatnya perlakuan salah terhadap anak, seperti eksploitasi, tindak kekerasan, perdagangan anak, dan lain sebagainya, yang sangat tidak ditoleransi. Anak-anak menjadi rentan terhadap tindak pidana seperti pedofilia. Pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur menjadi momok yang harus ditanggulangi untuk mencegah trauma psikis dan dampak negatif pada perkembangan anak. Seperti yang kita tahu, pedofilia adalah salah satu gangguan kejiwaan yang menimbulkan minat seksual terhadap anak prapuber atau anak masa sebelum pubertas. Pedofilia merupakan salah satu bentuk gangguan mental yang berbahaya dengan tindak pelecehan seksual yang meresahkan dan traumatis. Tindakan pelecehan seksual yang meresahkan dan traumatis bagi korban anak-anak. Kasus pedofilia menuntut perlindungan hukum yang lebih kuat untuk anak-anak. Pasal-pasal KUHP tentang tindak pidana mengandung unsur kesalahan dari pelaku tindak pidana, yaitu kesengajaan atau culpa, yang perlu diperhitungkan dalam penanganan kasus pedofilia dan upaya pencegahannya. Dengan langkah-langkah serius ini diharapkan dapat memberikan perlindungan yang lebih baik bagi anak-anak Indonesia dan mengurangi dampak buruk yang mereka hadapi. Seto Mulyadi, selaku Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak atau Komnas Anak, menyoroti dampak negatif pedofilia terhadap korban, seperti kehilangan rasa percaya diri dan pandangan negatif terhadap seks. Pedofilia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan pasal yang melarang perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur, dan konsep hukum pidana pada pelaku pedofilia menekankan pertanggungjawaban hukum. Pentingnya pembangunan hukum pidana yang mencakup struktur, substansi, dan nilai-nilai budaya ditekankan sambil memperhatikan perubahan sosial dan teknologi yang mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap tindakan kriminal. Penegakan hukum pidana dalam melawan pedofilia dianggap penting karena meskipun Indonesia tidak secara gamblang atau tidak secara terang-terangan mengatur tindak pidana pedofilia, perlindungan anak dijamin oleh undang-undang dan semua pihak memiliki kewajiban untuk melindungi hak anak sebagai bagian dari hak asasi manusia. Hal ini dijelaskan juga dalam pasal 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang menyatakan bahwasannya setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, dan pelibatan dalam peperangan dan juga kejahatan seksual. Dalam pasal 76E Undang-Undang Perlindungan Anak menyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan perbuatan cabul itu terjadi. Dalam pasal 82 dijelaskan ayat 1, setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat itu 5 tahun dan paling lama 15 tahun dengan denda paling besar itu 5 miliar rupiah. Dalam ayat 2-nya dijelaskan, dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, ataupun tenaga pendidikan, maka pidananya ditambah sepertiga dari ancaman pidana sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1.
Oleh karena itu, saya memberi saran bahwasanya penegakan hukum diharapkan memberikan keadilan seadil-adilnya tanpa ketimpangan hukum terhadap korban, keluarga, atau pelaku kejahatan seksual terhadap anak di bawah umur. Sayangnya, di Indonesia upaya untuk membuat pelaku merasa jerah belum cukup memadai. Pemerintah seharusnya memberikan ketegasan hukum terhadap mereka, mengingat bahwa tindakan ini tidak hanya meresahkan korban, tetapi juga keluarga dan juga masyarakat yang ada di sekitarnya. Mungkin itu saja yang bisa saya bacakan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.